Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama dengan saya, Christianus Triaspodo. Pada hari ini, saya akan membawakan topik tentang strategi pelaksanaan pada pasien gangguan persepsi sensori atau halusinasi. Seperti yang dijelaskan pada video-video saya sebelumnya, bahwa dalam melakukan tindakan keperawatan pada pasien gangguan jiwa, kita menggunakan teknik komunikasi terapeutik yang terdiri dari tahap pra-interaksi dan tahap interaksi. Pada tahap interaksi, terdiri dari 3 fase, yaitu fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Pada fase kerja, yang kita lakukan adalah salam, evaluasi, validasi, dan kontrak yang terdiri dari kontrak tujuan, tempat, dan waktu. Kemudian fase kerja yang kita lakukan adalah sesuai dengan tindakan keperawatan yang akan kita berikan kepada pasien. Dan yang ketiga adalah fase terminasi. Pada fase terminasi terdiri dari evaluasi subjektif, evaluasi objektif, rencana tindak lanjut baik perawat maupun pasien, dan kontrak, waktu, tempat, dan tujuan, serta ucapkan salam. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan strategi pelaksanaan kepada pasien dengan gangguan persepsi sensori atau halusinasi sesuai dengan referensi dari buku asuhan keperawatan jiwa yang diterbitkan oleh buku penerbit buku kedokteran EGC Jakarta. Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan Bu, nama saya Bapak Christianus Triaspodo. Ibu bisa panggil saya Bapak Podo. Baik, dengan Ibu Nuri Handayani ya. Senangnya dipanggil siapa Ibu? Ibu Yani. Baiklah Ibu Yani, kalau boleh tahu tanggal lahirnya tanggal berapa Bu? Oh, tanggal 30 Maret 1987 ya. Boleh saya lihat gelangnya? Ya, benar ya Bu ya, bahwa saat ini saya sedang berbicara dengan Ibu Yani. Baik Ibu, gimana perasaannya hari ini? Belum tenang ya Bu ya? Apa yang menyebabkan Ibu belum tenang perasaannya? Oh, masih mendengarkan suara-suara bisikan. Terakhir kapan Bu mendengarkan suara bisikannya? Semalam ada. Sebelum tidur, Ibu masih mendengarkan suara-suara bisikan ya. Baiklah Ibu, pada saat Ibu mendengarkan suara-suara bisikan, yang Ibu lakukan apa Bu supaya suara-suaranya hilang? Oh, tidur saja. Apakah dengan tidur suara-suara bisikannya hilang? Oh enggak, semakin jelas. Oh iya, semakin jelas suara bisikannya ya Bu ya. Baiklah kalau begitu, saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara mengontrol halusinasi suara-suara bisikan itu supaya tidak mengganggu Ibu lagi. Apakah Ibu bersedia? Ibu maunya kita diskusi di mana Bu? Bagaimana kalau kita diskusinya di ruangan ini saja? Kita ngobrolnya selama 15 menit ya Bu. Ya, baiklah. Kalau gitu kita mulai ya. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu masih mendengar suara-suara bisikan pada waktu malam ya Bu ya, ketika Ibu sedang mau tidur. Nah, suaranya mengatakan apa Bu? Oh, suaranya mengejek-ngejek Ibu ya. Oh begitu, suaranya mengatakan kalau Ibu tidak cantik. Nah, perasaan Ibu ketika dikatakan seperti itu? Oh, ada kesel. Terus apa lagi Bu? Oh, takut ya Bu ya. Nah, selain semalam, ada lagi nggak Bu? Kapan? Siang, sore misalnya ada muncul suara-suara itu? Oh, tidak ada. Jadi hanya malam hari ya Bu ya. Nah, pada waktu malam itu, lama nggak Bu munculnya? Kira-kira berapa menit atau berapa jam? Oh, bisa semalaman ya Bu ya? Kira-kira sampai tengah malam masih ada. Oh, Ibu tidur jam berapa? Jam 7. Berarti kira-kira sampai jam 11 malam masih ada. Masih ada. Jadi 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 4 jam ya Bu ya suara-suara itu muncul. Oh begitu. Nah, selain pada saat Ibu sedang tidur, ada lagi nggak Bu situasi yang biasanya suara-suara itu muncul? Oh, yang penting pada waktu sendiri ya Bu ya. Baik, jadi suara-suara itu muncul pada waktu sendirian. Kemudian pada saat Ibu mendengarkan suara-suara itu, yang Ibu lakukan apa?
Oh, tidak ada. Oh, tidur saja ya, Bu ya. Oh, jadi Ibu tidak melakukan apa-apa ya. Oh, akhirnya suara itu hilang sendiri. Baiklah Ibu, suara-suara yang Ibu dengar itu, itulah yang disebut dengan halusinasi Bu. Tepatnya halusinasi pendengaran. Sekarang saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara mengontrol suara-suara bisikan itu. Baik Ibu, jadi latihan yang pertama adalah latihan melawan atau dengan cara menghardik. Latihan yang kedua adalah latihan mengabaikan atau cuek. Jadi kita abaikan saja Bu suara-suara. Latihan yang ketiga yaitu kita alihkan atau kami sebut dengan distraksi. Misalnya dengan bercakap-cakap atau bisa dengan melakukan kegiatan. Dan yang berikutnya adalah dengan minum obat secara teratur. Baik Ibu, kita mulai dengan latihan yang pertama ya Bu ya, dengan cara menghardik. Jadi Bu, pada saat Ibu mendengarkan suara-suara bisikan itu, yang Ibu lakukan adalah lawan dengan cara menghardik, yaitu dengan menutup telinga dengan kedua tangan, kemudian Ibu katakan, "Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu." Gitu ya Bu ya. "Kamu suara palsu, saya tidak mau dengar." Begitu kata-katanya Bu. Jadi saya ulangi ya Bu ya. Jadi dengan tutup kedua telinga dengan tangan, kemudian Ibu katakan, "Pergi, pergi, saya tidak mau dengar. Kamu adalah suara palsu." Baik, saya contohkan ya Ibu ya. "Pergi, pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu." "Pergi, saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar kamu. Kamu suara palsu." Ya, lakukan seperti itu ya Bu ya. Coba Bu, mari kita lakukan bersama-sama. "Pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu." "Pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu." Baik, lakukan berulang-ulang sampai suara itu hilang. Sepertinya Ibu sudah bisa melakukannya sendiri. Coba Ibu lakukan sendiri. Wah, keren ya Bu ya. Ibu sudah bisa melakukannya sendiri. Latihan yang kedua adalah mengabaikan Bu, ya, atau cuek. Jadi pada saat suara bisikan itu, cuek saja Bu. Jangan direspon, jangan ditanggepin suara-suara itu. Ya, suara-suara tadi mengatakan kalau Ibu jelek, kalau Ibu tidak cantik. Berarti nggak usah direspon karena suara itu tidak benar. Apakah Ibu bisa membedakan antara suara nyata dan suara tidak nyata? Oh, bisa ya Bu ya. Artinya Ibu sudah mampu untuk mengabaikannya. Mari kita latihan Bu. Jadi pada saat suara-suara itu muncul mengatakan Ibu jelek, Ibu cuekin saja. Ya Bu ya. Berikutnya adalah kita akan latihan distraksi Bu, atau mengalihkan perhatian. Yang pertama adalah dengan bercakap-cakap. Jadi jika Ibu lagi mendengarkan suara-suara, maka Ibu bisa ngajak teman-teman yang di kamar atau perawat. Saya contohkan misalnya mengajak teman yang di kamar ya Bu ya. "Ayo kita bercakap-cakap agar suara yang mengganggu saya dapat saya kendalikan. Ayo saya bercakap-cakap. Ayo ajak saya ngobrol supaya saya tidak mendengar suara-suara bisikan." Seperti itu Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti? Baik, saya praktekkan ya Bu ya. "Ayo ajak dong saya ngobrol, saya lagi dengar-dengar suara bisikan nih. Ayo dong ajak saya ngobrol, saya dengar suara bisikan nih." Atau minta tolong dengan perawat. Saya praktekkan. "Suster, Bapak, saya lagi mendengarkan suara nih Pak, tolong saya Pak, ajak saya ngobrol Pak." Ya seperti itu ya Bu ya. Coba Ibu kita lakukan bersama-sama. "Ayo ajak saya ngobrol, saya lagi mendengarkan suara-suara bisikan." Ya, bagus Ibu. Ibu sudah bisa melakukannya. Boleh Ibu lakukan sendiri? Wah, bagus sekali Bu. Ibu bisa sudah berlatih dengan baik bagaimana cara mengalihkan suara-suara bisikan itu dengan bercakap-cakap. Berikutnya adalah mengalihkan suara-suara bisikan itu dengan cara melakukan kegiatan. Baik, jadi kalau misalnya Ibu lagi mendengarkan suara-suara, Ibu bisa melakukan kegiatan. Contohnya kalau pada malam hari misalnya, Ibu rapikan tempat tidurnya, kencangkan lagi spraynya, rapikan lagi sarung bantal, sarung gulingnya, selimutnya ditata dengan rapi lagi, gitu ya Bu ya. Sampai suara-suara itu hilang. Baik, kalau begitu, mari kita coba lakukan Bu. Wah, Ibu hebat melakukannya. Ya, Ibu bisa tuh lihat
selain suara-suara bisikannya hilang, ternyata tempat tidur Ibu juga jadi lebih rapi, ya. Baik, bagaimana perasaannya Ibu setelah kita berlatih tadi? Baik, senang ya Bu ya. Iya, saya yakin Ibu bisa mengendalikan suara-suara itu. Baik, coba kita tadi Bu sudah diskusi tentang apa saja latihan-latihannya. Baik, benar Bu. Ya, menghardik. Kemudian apa lagi Bu? Yang kedua? Iya, benar Bu. Dengan cara cuek. Yang ketiga apa Bu? Ya, benar. Dengan cara mengalihkan perhatian dengan bercakap-cakap. Kemudian dengan bercakap-cakap. Baik, sekarang saya minta tolong Ibu untuk mempraktekannya. Apakah masih ingat? Wih, keren ya Bu ya. Ternyata Ibu masih bisa melakukan dan mempraktekannya dengan baik. Baik Bu, bagaimana kalau kegiatan-kegiatan yang sudah kita latih ini, kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian? Ya, untuk menghardik Ibu maunya kita lakukan jam berapa saja? Ditambah pas malam hari ya Bu ya, pas halusinasi itu muncul. Kemudian kalau kegiatan, ya begitu juga kegiatan ya Bu ya, kita taruh kegiatannya di malam hari ya Bu ya, untuk merapikan kembali tempat tidur. Baik, untuk bercakap-cakapnya, oke. Ya, pada saat suara-suara itu muncul. Baiklah Ibu, dengan ini jadwal kegiatan harian yang sudah Ibu tulis. Nanti Ibu bisa baca kembali jadwal kegiatan harian Ibu supaya Ibu tidak lupa. Baik Ibu, bagaimana kalau besok kita bertemu lagi? Saya ajarkan cara yang lain, yaitu tentang kepatuhan Ibu minum obat. Apakah Ibu bersedia? Ibu maunya kita diskusi di mana? Baik, jadi kita diskusi di ruangan ini ya Bu ya. Berapa lama Ibu maunya? Baik, kira-kira 15 menit ya Bu ya. Jam berapa Bu? Jam 10. Baiklah, artinya besok kita ketemu lagi di sini jam 10 ya Bu ya. Kita akan diskusi cara patuh minum obat ya selama 15 menit. Baiklah Ibu, kita selesai latihannya hari ini. Saya ucapkan semoga Ibu lekas sembuh, segera pulih. Selamat pagi dan selamat beristirahat ya Bu ya.